Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Jumpa lagi untuk kita ada dalam acara doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari satukan hati bagi semua jemaat ataupun Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bagi kami, Allah yang rahmat-Nya selalu baru setiap hari, bahkan Allah yang kebaikan-Nya tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa kepadamu. Sungguh luar biasa. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang mengetahui setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami boleh tidur dan bangun pagi hari ini dengan tak kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan. Kami percaya perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang kepadamu, Tuhan, kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mendengar firman-Mu, merenungkan, dan kami boleh mengerti supaya apa yang kami dapat dari firman-Mu itu menjadi bekal dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, kiranya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, urapi pendengaran, urapi hati dan pikiran jemaat-Mu, orang-orang yang mendengar mengikuti acara ini. Biar acara ini tidak berlalu begitu saja, tapi Tuhan, acara ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikutinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkaryalah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami yang akan merenungkan firman-Mu. Kami mengalaskan doa kami di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, dalam doa pagi kali ini kita akan membuka ayat firman Tuhan, kita akan merenungkan, kita akan belajar supaya pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia karena ternyata kita tidak mengetahui kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya mari kita merenungkan, kita belajar. Terima kasih. Ayo kita sama-sama akan membuka 1-2 ayat yang ada di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan ayat 4. Ya, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Haleluya. 2 ayat saja kita mau belajar pagi ini ya saudara, bahwa di sini kita membaca ayat 3 sepertinya sesuatu yang ekstrim ya saudara. Sepertinya sesuatu yang tidak lumrah, tidak umum. Karena dikatakan janganlah perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Seperti apa yang lahiriah ini, perhiasan lahiriah? Yaitu dengan mengepang-epang rambut,
memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah, apakah sesuatu yang ekstrim ini dikatakan tidak boleh dilakukan oleh jemaat Tuhan? Saya katakan boleh. Saya katakan boleh. Kita mengepang rambut, kita rebonding, kita mengkeriting, atau kita memakai perhiasan emas, atau kita memakai baju-baju branded, baju yang mahal, baju yang indah. Boleh nggak? Boleh. Tapi berkesan ekstrim karena sesungguhnya ayat 3 ini sedang dipertentangkan dengan ayat 4. Sedang dicari perbandingannya ya saudara. Mana sih yang lebih penting? Mana sih yang lebih baik? Mana sih yang lebih bagus? Jadi bukan jemaat Tuhan itu nggak boleh pakai baju bagus, nggak boleh berhias, nggak boleh berdandan, nggak boleh pakai perhiasan emas dan sebagainya. Saya katakan boleh. Yang jelas kalau kita anak Tuhan, kita kalau berdandan, kita harus memakai kewajaran ya saudara. Jangan sampai kita berdandan menjadi olok-olok bagi orang lain. Berdandanlah yang wajar, yang sesuai dengan keperluannya. Tetapi di sini di ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Artinya dua ayat ini mana lebih berharga? Dari pembacaan tadi kita tahu bahwa ayat keempat itu yang berharga di mata Allah. Karena kita tahu bahwa Allah kita bukan Allah yang melihat rupa. Allah kita bukanlah melihat apa yang di hadapan mata manusia. Tetapi Allah kita adalah Allah yang melihat ke dalam hati. Jadi bagi Allah, perhiasan lahiriah itu tidak penting. Walaupun itu kita harus lakukan supaya kita berpenampilan juga bagus ya saudara. Bukan berarti memasa bodohkan penampilan jasmani. Tetapi kita harus tahu bahwa manusia batiniah itu perlu kita hiasi dengan baik, dengan benar, dengan indah, supaya apa saudara? Karena dikatakan di sini sangat berharga di mata Allah. Dan perhiasannya adalah perhiasan roh yang lemah lembut dan tentram. Kalau perhiasan jasmani itu mengepang rambut, memakai perhiasan pernak-pernik, memake up wajah, ya, memakai pakaian yang indah, itu jasmani. Tapi kalau batiniah kita, itu perhiasannya adalah roh yang lemah lembut dan tentram. Dan itu lebih berharga di hadapan Allah ya, saudara. Jadi kita tahu, kita bisa memprioritaskan yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh, yang mana boleh tapi ada ukurannya, yang mana boleh dan diharuskan. Seperti itu ya Bapak Ibu yang terkasih. Nah, sekarang ada kata dari roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut itu yang seperti apa ya? Lemah lembut itu seperti apa? Banyak orang salah menafsir, banyak orang salah menginterpretasikan tentang lemah lembut. Karena banyak orang berpikir bahwa orang yang lemah lembut itu orang yang jalannya pelan, orang yang ngomongnya bisik-bisik, orang yang suaranya aja lemah, atau bahkan ada yang berpikiran bahwa orang yang lemah lembut itu orang yang lemah. Orang yang gampang untuk ditekan, orang yang gampang untuk diinjak-injak, atau lebih kepada orang yang tidak mempunyai daya. Bukan seperti itu ya saudara. Karena lemah lembut ini, kalau kita melihat artinya, melihat bahasa artinya itu adalah pros, gitu ya saudara.
firman Tuhan, itu artinya saudara memang agak saudara, kurang terlalu jelas. Karena antara ada pemaknaan yang menilai bahwa lemah lembut itu ada di antara marah dan tidak marah. Lah, jadi bagaimana itu ya marah dan tidak marah? Artinya begini saudara, saudara boleh marah, tetapi saudara tidak boleh marah-marah. Saudara boleh marah sesuai kebutuhannya, sesuai waktunya, sesuai kondisinya. Tapi saudara nggak boleh marah-marah. Marah-marah itu berdosa. Marah-marah itu atau panas hati itu berdosa. Ada di dalam Mazmur 37 ya. Ayat 1, 2, ayat 8 itu menyangkut marah. Nah saudara, ada juga praus ini dalam pengertiannya lemah lembut adalah orang yang tidak egois. Orang yang tidak mau menang sendiri. Ada mengarti juga daripada praus ini yang artinya lemah lembut. Itu punya makna orang yang mudah diatur dan dikendalikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Bukan orang yang bandel. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kita harus memiliki kelemah lembutan, yaitu tadi saudara. Saudara boleh marah pada waktunya. Nah, tapi saudara tidak boleh marah-marah. Tuhan Yesus pernah marah juga. Ya, saudara, bahkan boleh dikata mengamuk waktu dia melihat orang yang berjualan di bait Allah. Di dalam Matius 21 ayat 2, dia jungkir balikkan itu meja-meja orang pedagang, saudara. Karena apa? Karena Tuhan tahu mereka sudah menginjak-injak kekudusan bait Allah. Mereka menganggap sepele. Jadi kita boleh marah untuk sesuatu yang layak untuk kita marah. Kalau ada orang yang dinasehati berkali-kali, berulang kali, tetapi tetap bebas, suatu saat kita bisa marah. Tetapi kita nggak bisa orang yang marah-marah. Dengar berita apa sedikit, udah marah-marah meledak-ledak. Mendengar komen seseorang, sudah marah-marah meledak-ledak. Ya sudah, itu tidak boleh. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi lemah lembut itu kita ada di posisi boleh marah sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya, sesuai dengan sikonnya, tapi tidak boleh marah-marah. Demikian juga orang yang bisa mudah dikendalikan oleh firman, artinya mudah untuk ditegur, mudah untuk diingatkan, dia gampang menerima. Artinya punya kerendahan hati untuk hidup ditegur oleh firman, itu namanya lemah lembut. Orang yang tidak selalu mementingkan dirinya sendiri, orang yang selalu memikirkan kepentingan orang lain itu didahulukan, itu orang yang punya hati lemah lembut. Jadi bukan orang yang lembek diinjak-injak, orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, bukan ya saudara. Ada orang yang bilang kalau lemah lembut suruh ngomong yang pelan, nanti ada suku tertentu yang bilang, waduh gua gak punya bawaan begitu dong. Gua mah ngomong juga keras, ngomong juga kenceng ya saudara. Itu sebabnya. Jadi lemah lembut itu bukan soal apa yang kelihatan keluar, tetapi itu berasal dari hati dan ciri-cirinya adalah bisa marah tapi tidak marah-marah, mudah untuk diatur dan dikendalikan oleh firman Tuhan, dan tidak menang sendiri. Demikian saudara. Firman Tuhan pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat. Kita harus belajar untuk lemah lembut karena di dalam buah roh yang 9 itu ada salah satu, yaitu kelemah lembutan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak diperpanjang dan saya percaya pagi ini kita menerima berkat firman itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan bekerja melawat setiap pribadi yang mendengar, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kiranya kami akan melangkah di hari ini, hari yang baru dalam penyertaan-Mu, dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami tutup acara doa pagi hari ini. Haleluya, di dalam satu nama
yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.